Kita mengejutkan datang dari kasus hilangnya anak berusia 8 tahun di Denpasar, Bali bernama Angelin. Pasti mukanya kotor dan pada saat itu di kelas kan saya cuma Hi guys, and still with me Yogi Subianto, dan hari ini gue akan ngebahas salah satu kasus yang tragis dan juga menyedihkan. So, seperti apa kasusnya? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's talk about it, guys. Angelin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu dari seorang ibu yang bernama Hamidah dan juga ayahnya bernama Ahmad Rosidi. Dan ketika melahirkan Angelin, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinannya di klinik. Dan saat sedang mengalami kesulitan demikian, seseorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut sekaligus bermaksud untuk mengadopsi Angelin yang masih bayi. Dan waktu itu Margaret datang ditemani suaminya yang bernama Douglas Sarborg. Karena keperluan persalinan Hamidah, Margaret mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah 1 juta rupiah. Dan maka 3 hari setelah lahir, Angelin langsung dibawa oleh Margaret dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya Angelin. Nah, nama Angelin ini diberi oleh Margaret yang mana kepanjangan nama Angelin Margaret Megawe mengikuti nama depan ibu tirinya atau ibu angkatnya. Angelin diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Dan Angelin mempunyai 2 kakak angkat, yaitu Vonnie Caroline Megawe yang berumur 45 tahun dan Krishna Telly Megawe yang berumur 36 tahun. Angelin tumbuh sebagai anak yang ceria, selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret, ibu angkatnya. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal, diantaranya ke Pekanbaru, Bekasi, dan Bali. Dan ayah angkat Angelin, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun, kemudian Douglas meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008. Margaret tampak terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut. Setelah dari kematian suami keduanya Margaret dan pada tahun-tahun terakhir diduga Angelin mengalami banyak kekerasan baik fisik maupun mental, dan diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi orang yang sangat amat temperamental. Setelah dari kekerasan fisik yang dialami Angelin, dan Angelin juga tinggal di rumah yang tidak layak huni karena dikelilingi oleh kandang ayam, tetapi mereka adalah keluarga yang secara ekonomi juga berkecukupan. Kehidupan Angelin ketika ayah angkatnya meninggal dunia banyak yang berubah, dan bahkan banyak yang tidak masuk akal jika Angelin diberi tugas untuk mencuci baju, mengapel lantai, dan membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya yang kayak ayam, anjing, dan bahkan kucing. Dan jika Angelin lupa melakukannya, Angelin akan diperlakukan kasar oleh ibu angkatnya. Dengan tugas-tugas yang ada, Angelin sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh serta badan dan rambut yang bau dan juga pastinya terlambat. Bahkan pernah Angelin dilaporkan oleh teman-teman sekelasnya kepada wali kelasnya di kelas 2B, Putu Sri Wijayanti, karena baunya. Ternyata di rambut Angelin banyak gumpalan kotoran ayam sehingga Angelin harus dimandikan dan dikeramasi rambut Angelin oleh gurunya Putu Sri Wijayanti. pasti mukanya kotor dan pada saat itu di kelas
kan saya cuma bersihkan dulu dengan tisu basah telinganya sampai ke leher-lehernya tuh, sampai tisunya tuh berubah warna karena kan saking tebalnya. Saya lihat nih wajah ini anak cantik, bersih sebenarnya, coba saya bersihkan. Dalam pikiran saya seperti itu, saya coba pada saat dia terlambat itu saya bersihin, terlambat datang, saya bersihkan, baru saya suruh duduk. Begitu istirahat, jam istirahat, saya punya keinginan keramasin karena kasihan. Mungkin ini anak orang tuanya sibuk, saya nggak tahu mungkin orang tuanya seperti apa, nggak tahu karena baru awal jadi murid saya belum begitu mengenal mereka. Jadi saya bilang ke teman saya, Bu, saya punya murid kotor sekali, bagaimana kita bersihin kotor kali kepalanya nih? Ayo, kata teman saya, ngajakin. Ya saya waktu itu masuklah ke ruang guru, ke kamar mandi guru. Di sana saya keramasin, saya buka bajunya, badannya kurus banget. Dengan kejadian yang dialami Angelin menjadi anak yang tertutup dan tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya bahkan teman-temannya. Dan ada di mana setelah didesak, akhirnya Angelin mau mengatakan kepada gurunya bahwa Angelin sering pusing di sekolah karena belum makan. Dan mengenai hal ini, Margaret membela diri bahwa Angelin memang tidak suka makan dan cuma mau minum susu saja. Padahal ketika diberi makan di pihak sekolah oleh gurunya, ternyata Angelin bisa sampai menghabiskan 2 piring makanan yang disediakan oleh wali kelasnya. Dan informasi yang tidak mengenakan, ada kabar baiknya yang mana guru dari Angelin yang merupakan kepala sekolah bernama Ketut Ruta ingin mengadopsi Angelin. Dengan keadaan dan juga kondisi Angelin yang sudah diketahui oleh pihak sekolah, wali kelas Angelin juga menyampaikan kepada ibu tirinya Angelin bahwasannya Angelin akan menjadi anak angkat kepala sekolahnya. Dengan berita yang ada dan sampai ke telinga ibu angkatnya, Angelin tidak terima perihal tersebut karena berbagai alasan agar Angelin tidak bisa menjadi anak angkatnya Ketut Ruta. Walaupun banyak bukti yang menyatakan Margaret adalah seorang yang temperamental, tetapi ia tetap tidak mengakui kesalahannya sebagai ibu angkat yang tidak mengasuh Angelin dengan baik, apalagi sampai melakukan kekerasan. Dan ia malah mengaku menyayangi Angelin dan anak itu pun juga menyayanginya. Dan ia berdalih memberi berbagai tugas kepada Angelin semata hanya untuk mendidik agar Angelin menjadi anak yang mandiri. Pada 16 Mei 2015, Angelin terakhir terlihat bermain di depan rumah orang tua angkatnya. Dan orang yang melihat Angelin bermain adalah Vone, kakak angkatnya sendiri. Tanpa disadari, Angelin pada hari itu gak pulang-pulang hingga sore. Keluarga angkatnya melaporkan soal kehilangan Angelin ke pihak polisi. Dan sampai di mana kedua kakak angkatnya Angelin ini membuat fanpage di Facebook yang berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Dan agar bisa mendapatkan informasi-informasi tentang keberadaan adiknya yang hilang. Dan pada 19 Mei 2015, tim pencari Angelin mencari keberadaan bocah itu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan tim itu merupakan gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan juga Polsek. Berbagai upaya dilakukan pihak polisi seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan juga orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak. Namun anjing tersebut tidak menemukan jejak Angelin dan hanya berputar-putar di sekitar rumah itu saja. Keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali pun berdatangan ke kediaman Angelin untuk membantu mencari anak tersebut. Hilangnya Angelin juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angelin bukan karena diculik atau melarikan diri, tapi justru dibunuh. Banyak kecurigaan terhadap orang tua angkatnya Angelin, yaitu Margaret, yang mana orang tuanya Angelin ini tidak kooperatif dan bahkan ada ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain dan hanya orang terdekatlah yang boleh memasuki ruangan tersebut. Dan dari hilangnya Angelin ada pengakuan dari mantan pembantu Margaret yang bernama Agustai pernah mengatakan sebelumnya Angelin dilaporkan hilang dan hidung Angelin berdarah karena dipukul oleh ibu angkatnya.
Dan pencarian Angelin terhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang dan ditutupi oleh sampah dan terkubur bersama bonekanya. Oh my god. Hasil dari otopsi, Angelin diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar dan juga leher dan wajah serta anggota gerak atas dan bawah. Dan di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Dan jasad Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadung di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya Angelin. Setelah ditemukan jasad Angelin pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resor Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang. Yang mana dari 7 orang itu ada Margaret ibu angkat, Yovene dan Krishna kakak angkat, dan Aguste seorang pembantu, dan 2 pasang suami istri, Rahmat Handono dan juga Susiani yang berada di Indikos, dan juga ada satpam yang bernama Dewa Ketut Raka yang disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah itu setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Atas kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut Agustai dengan vonis 12 tahun penjara dan didenda 1M. Dan pada Selasa 2 Februari 2016, Agustai tidak didakwa sebagai pembunuh Angelin, tetapi melakukan pembiaran yang menyebabkan meninggalnya Angelin. Pada 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margaret. Pada hari yang sama, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agustai, dan ibu kandung Angelin Hamidah menyatakan ketidakpuasannya bahwasannya dengan menyatakan seharusnya Margaret dijatuhi hukuman mati. Dan dari kasus ini memang banyak hal yang mengerikan terjadi pada Angelin, yang mana kekerasan dari bentuk fisik dan juga pelecehan. Dan gue juga gak bisa mengungkapkan dari kata-kata yang kurang enak sebenarnya. Mungkin buat kalian yang pengen tahu lebih lengkapnya kayak apa kasus ini sebenarnya, kalian bisa searching di platform mana aja. So, ini adalah termasuk kasus yang sangat tragis dan juga menyedihkan. Dan bagi kalian yang mempunyai informasi lengkapnya tentang kasus ini, kalian boleh komen di bawah, oke? And gue Yogi Sugianto. Don't forget to subscribe, like, comment, and search all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye bye.